Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan review buku pertama saya yang berjudul Konsep ISLM pada Ekonomi Makro Perspektif Islam. Ini buku ajar ya, jadi buku pertama saya, kemudian sudah ber-ISBN. Ya, ini masih plastikan, kita unboxing dulu. Ini masih plastikan. Ini sih berbalnya tak terbatas, kalau dijual ke mahasiswa sendiri dan bisa juga ke mahasiswa lain. Nanti kalau mahasiswa saya beli, nanti saya tulis ya, misalnya dear siapa, terus nanti ada tanda tangan saya, ada ucapannya misalnya untuk siapa, Ici atau Komping ya, terus nanti ada tanda tangan penulis atau tanda tangan saya gitu. Baik, buku ini itu adalah buku ajar untuk mata kuliah ekonomi makro syariah atau ekonomi makro Islam. Lalu ini juga bisa dipakai untuk mata kuliah lain yang berkaitan, bisa mata kuliah ekonomi internasional, ada juga tentang pasar barang, pasar uang, kemudian ada juga di materi ekonomi Islam atau ekonomi syariah, itu juga ada tentang menyinggung sedikit tentang pasar barang, pasar uang. Bisa juga mata kuliah ekonomi makro atau ekonomi mikro, atau mata kuliah kebijakan fiskal dan moneter. Kemudian ada mata kuliah bank sentralan juga membahas tentang kebijakan moneter dan fiskal, yang di dalamnya ada pasar barang dan pasar uang. Jadi IS itu investment saving atau pasar barang, LM itu liquidity of money atau pasar uang. Makanya ini sampulnya adalah uang ya, meskipun uang dolar yang dipegang dan mainan. Ini layoutnya itu dari penerbit ya, dari Rasail. Lalu di belakangnya itu ada ringkasannya. Kemudian ini ada penerbit dan ada kontak penerbitnya. Lalu di dalamnya itu terdiri dari 170 halaman, itu beserta isi sama daftar pustaka, itu totalnya 170 halaman. Buku ini enak dibaca ya, karena tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, kemudian tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Di dalamnya juga memuat banyak grafik dan bookmark untuk memudahkan dalam memahami. Lalu ada footnote-nya juga, banyak footnote-nya ya. Oh, kali ini saya pakainya EndNote, jadi ada EndNote-nya ya. Ini seperti contohnya, ada Hasim 2016, pakainya EndNote ya. Ini Yuliadi 2001. Setelah itu, jadi ini memang lengkap, meskipun ini salah satu materi pada ekonomi makro, tapi saya rasa ini juga lengkap, bisa menunjang untuk mata kuliah lainnya. Lalu daftar pustakanya itu saya ada dalam pustakanya ini ya, lumayan banyak, ada 1, 2 lembar bolak-balik daftar pustakanya. Kemudian yang terakhir itu ada daftar riwayat hidup, ada foto saya biar kenal ya. Lalu ada riwayat pendidikan dan buku Google Scholar-nya. Meskipun Google Scholar-nya belum terupdate ya, masih banyak yang lain, tapi belum semuanya ada di sini. Bagian dalamnya terlihat ini ya, ada cover depan, kemudian ada kata pengantar penulis. Ini kata pengantarnya dari saya ya, lumayan panjang nih kata pengantarnya ya, maklum ya, buku pertama. Kemudian daftar isinya ada 9 bab, kemudian masing-masing bab itu tentunya saling terkait ya. Bab pertama itu tentang konsep IS atau pasar barang, bab kedua itu tentang konsep LM atau pasar uang, yang bab ketiga keseimbangan ISLM atau keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang, bab keempat itu model keseimbangan ISLM, kemudian bab 5-nya mulai masuk ke ISLM perspektif Islam. Jadi memang buku ini, kalau yang umum itu kan ISLM, kalau yang ini memang perspektif Islam. Yang bab 6-nya itu analisa teori ISLM Keynes. Jadi ada perbandingan teori Keynes dengan perspektif Islamnya itu bagaimana. Lalu bab ke-7 itu hubungan kebijakan moneter terhadap keseimbangan ISLM. Nah, ini makanya ada juga, buku ini juga bisa dipakai untuk mata kuliah kebijakan moneter dan fiskal. Jadi ada makul itu ya, kalau di FEBI UIN Wali Songo Semarang ada makul itu juga bisa pakai buku ini. Yang ke bab 8
Yang tadi bab 7 itu tentang berkaitan dengan kebijakan moneter, bab 8 itu berkaitan dengan fiskal. Jadi judul bab 8 itu hubungan kebijakan fiskal terhadap keseimbangan di SLM. Yang terakhir, pastinya kita akan membahas secara kontemporer atau saat ini atau terjadi di Indonesia, karena ini memang untuk di Indonesia ya. Jadi bab ke-9-nya itu peran pemerintah Indonesia berkaitan dengan SLM, bagaimana peran pemerintah terhadap pasar barang dan pasar uangnya. Demikian review singkat tentang buku pertama saya, buku ajar saya yang berjudul Konsep ISLM pada Ekonomi Makro Perspektif Islam. Semoga bisa menambah hazanah keilmuan, bisa menambah referensi untuk mahasiswa khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Buku ini memang buku ajar, bisa dipakai untuk mahasiswa FEB UIN Walisongo maupun di luar FEB UIN Walisongo. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.